endotel usus yang mengandung musin, ya, selubung sel musin, ya, ada kayak lendir gitu, ya kan? Kalau di usus tidak ada musin, tidak ada lendirnya, ya, pencernaan tidak berjalan, ya. Ini selubung pada jaringan disebut glikokalik, menyelubungi seluruh sel, dihasilkan oleh endoplasma dan aparatus Golgi. Fungsi glikokalik adalah ikut serta dalam proses filtrasi bahan yang masuk dan keluar sel, memelihara membran sel dan lingkungan sekitar sel, mengandung enzim-enzim tertentu dengan fungsi sel dan berperan dalam pembentukan sifat antigenitas sel. Ini di membran sel, membran plasma itu sangat tipis. Tadi kita bicara dinding sel, ya, dinding sel. Sekarang kita membran plasma. Membran plasma itu sangat tipis, ya, tidak kelihatan dengan mikroskop cahaya, tapi tampak dengan mikroskop elektron dan bisa diwarna, ya, diwarna bisa dilihat. Letaknya di luar sitoplasma, ya. Sifat-sifatnya membran plasma adalah tidak dapat dilewati makromolekul, sehingga sitoplasma yang sebagian besar berupa protein terlindungi, ya, sitoplasma. Jadi dia itu molekulnya khusus, ya, makromolekul tidak bisa, supaya dia melindungi sitoplasma. Sitoplasma itu yang di dalamnya, ya. Ya, jadi ini membran sel, membran, ya. Ini kalau ini bisa dilewati oleh makromolekul, ya, selnya akan keluar semua isinya, ya. Maka dari itu dia dilindungi oleh membran tipis, tapi tidak bisa dilewati makromolekul, karena kalau bisa dilewati, sel cairan dari luar bisa masuk, sel dari dalam bisa keluar, ya. Itu sehingga protein dalam sitoplasma itu terlindungi, ya. Jadi membran plasma itu melindungi, menjaga keseimbangan elektrolit, ya, mampu mengadakan transport aktif, mampu melaksanakan transportasi air, ya. Kita ingat ada difusi dan osmosis, ya, itu melalui membran sel, dapat dilewati oleh zat-zat yang larut dalam lemak, ya. Mampu mengadakan invaginasi. Invaginasi itu dia akan melekuk dan dia ada fungsinya untuk fagositosis, ya. Misalnya ada benda asing di sekitarnya, dia akan fagositosis atau pinositosis, dan dia akan dicerna oleh enzim-enzim dan benda asing itu bisa dihilangkan, ya. Misalnya itu bila kita itu kejeduk gitu, ya, terus ada berdarah di tangan kita tuh, berdarah tapi darahnya di dalam yang namanya hematom. Kalau kita lihat dari luar itu kan biru begitu, ya, kebentur, lalu kebentur tangan kita akan terjadi biru itu ada perdarahan di bawah kulit. Nah, lama-lama sel-sel darah yang biru itu kan lama-lama hilang, kan adik-adik. Kenapa bisa hilang? Karena perdarahan di bawah kulit itu sel-sel darah merahnya difagositosis, itu, ya, difagositosis, dihilangkan oleh sel-sel di sekitarnya itu, difagositosis dan hilang. Maka dari itu lama-lama kita akan sembuh, begitu, ya. Ini bahan masuk dan keluar sel merupakan suatu proses, ya. Sel tadi kan kita ingat bahwa ada membrannya. Membrannya itu makromolekul yang tidak bisa dilewati sembarangan, ya. Di situ di dinding membran sel tadi, membran plasma, ya. Membran plasma itu akan terjadi proses difusi, osmosis, ya, transportasi aktif, endositosis, pinositosis, ya, gitu. Ya, difusi, osmosis. Ingat kan waktu SMA ada tuh difusi. Difusi itu apa, osmosis apa, transport aktif bagaimana, endositosis itu bagaimana, ya. Difusi itu proses lewatnya bahan-bahan tertentu melalui membran karena konsentrasi yang berbeda. Membrannya permeabel. Kalau permeabel itu semua larutan berkonsentrasi tinggi akan masuk ke konsentrasi yang lebih rendah. Ya, kita tahu kan
variabel, pokoknya semua zatnya apa saja, konsentrasinya kalau dia lebih tinggi, dia akan masuk ke lebih rendah. Nah, itu ya, itu difusi. Kalau osmosis apa? Ya, zat larut melalui membran, larutan berkadar lebih rendah ke berkadar lebih tinggi untuk menjaga keseimbangan. Ya, terjadi transportasi air dari sel ke dalam rongga antar sel dan sel satu ke sel yang lain. Itu. Dan transportasi aktif itu apa? Masuknya bahan yang sukar memasuki membran, dimasukkan melalui transportasi aktif 3 tahap. Dengan apa? Translokasi, yaitu pengikatan, diikat dulu, translokasi, dan pelepasan. Nah, untuk proses ini diperlukan transport aktifnya dengan namanya sodium pump. Ya, transportasi aktif memerlukan energi atau namanya ATP. Gitu. Nah, ini endositosis ya. Endositosis itu terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Fagositosis itu ada benda padat ya, misalnya protozoa pada tubuh, leukosit, makrofag ini akan menghilangkan ya, memfagosit benda-benda asing ya, benda-benda asing di sekitarnya ya. Pinositosis, atau pinositosis ya, itu. Nah, diferensiasi membran plasma. Tadi membran plasma sempat kita singgung pada akan beda-beda ya. Ini selubung dari sel, ya kan? Nah, ini ya. Ini dia membran plasma ya. Tadi kita sudah lihat ya, ada dinding sel, selubung sel, ada membran plasma. Nah, membran plasma itu ada diferensiasinya, berbeda-beda tergantung fungsinya ya. Misalnya epitel saluran cerna ya, diferensiasi itu perbedaan. Saluran cerna, maka dari itu di saluran cerna harus ada tonjolan-tonjolan usus halus, ada mikrofili ya untuk memperluas penuaan sel. Nah, ini epitelnya koluner, ada sel gobletnya ya. Kita ingat histologi. Kenapa? Dia diferensiasi. Beda lagi kalau saluran pernafasan atas, sama koluner, tapi dia ada silianya, rambut gepar untuk apa? Pembersihan saluran nafas. Ya, diferensiasi membran plasma. Jadi tiap sel, di mana selnya, fungsinya apa, dia ada diferensiasinya. Ya, membran plasma mempunyai sifat khas dan cara tertentu dalam absorpsi, sekresi, transportasi, fungsi fisiologis berbeda sesuai dengan diferensiasi dan fungsi sel masing-masing. Ya, kalau dia banyak harus saluran cerna, dia harus ada mukusnya, maka dari itu dia ada sel gobletnya. Ya, juga ada mikrofilinya. Kalau dia di saluran pernafasan menghasilkan dia membersihkan, maka dari itu dia harus ada silianya ya. Ini namanya diferensiasi membran plasma gitu. Nah, di dalam sitoplasma itu banyak banget ya organel-organelnya yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri ya, masing-masing sifat-sifatnya itu. Ada mitokondria dan lain-lain ya. Ini mengenai sel semua. Ya, kita bahas ini memang harus dikenalkan ya mengenai sel supaya nanti kita nggak bisa lah belajar tahu penyakit, tahu apa, tahu penyakit, tahu obat tapi nggak tahu selnya apa tuh. Ya, ini sitoplasma. Sitoplasma itu tampak dalam mikroskop cahaya. Kalau praktikum itu histologi itu akan kelihatan itu ya. Sudah dapat pelajaran histologi?
Sudah, Sudah Dok. pernah lihat di mikroskop? Sudah, Dok. Nah, udah ya. Praktikum udah. Sudah, Dok. Udah ya, udah berarti kan bisa lihat itu sel. Sel itu kan ada membrannya, ada sitoplasmanya, ada intinya ya, kelihatan dengan pengecatan He ya, hematosilin eosin itu. Nah, dengan mikroskop itu tampak itu, tampak. Kalau kita lihat akan ada tampak granular-granular ya. Ada dua bagian endoplasma pada bagian tengah sedikit bergranular, dan ada ektoplasma pada bagian di luar dekat membran plasma namanya banyak granular ya. Nah, di situ ada benda cair ya, ada benda cair di sitoplasma itu, ada granular itu adalah organel yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sel ya. Organel dan infusio didapatkan matrik pada sitoplasma sebagian besar terdiri dari molekul protein yang berupa makromolekul sehingga dapat melewati membran plasma. Ya, jadi organel itu adalah makromolekul sehingga tidak bisa melewati membran plasma. Tadi kan kita sudah belajar membran plasma tadi tidak bisa dilewati oleh makromolekul ya. Dia bisa difusi, dia bisa osmosis dan transport aktif, tapi dia makromolekul tidak bisa. Kalau bisa nanti di dalam sel pada keluar dan yang dari luar bisa masuk ke dalam ya. Selain protein didapatkan molekul karbohidrat, lemak, vitamin, enzim dan bahan organik ya. Di dalam sitoplasma itu ada organel, ada protein, ada karbohidrat dan lainnya ya, vitamin, enzim. Nanti dibaca ya. Di situ ada senyawa namanya senyawa organik dan yang anorganik di dalam sitoplasma. Kalau yang organik itu protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat. Kalau yang anorganik itu adalah air dan ion-ion mineral. Karena adanya bahan-bahan tersebut, sitoplasma mempunyai kekentalan tertentu ya. Karena ini di dalam sitoplasma maka ada kekentalan tertentu. Pada sitoplasma terjadi biosintesis, glikolisis, hidrolisis dan proses kimia lainnya. Ya, kenapa kok terjadi itu semua? Karena organel-organel di sitoplasma ya. Nah, sifat fisiologi sitoplasma berhubungan dengan fungsi sel. Ya, sitoplasma itu iritabilitas, konduktivitas, kontraktilitas, absorpsi, ekskresi dan sekresi, respirasi dan pertumbuhan dan pembelahan. Ya, jadi ini yang didapati sifat pada sitoplasma. Iritabilitas itu ialah kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsang. Sel saraf menerima rangsang, misal sel retina mata, selambut lendir hidung dan lendir mulut ya, dia akan bereaksi terhadap lingkungan ya, misalnya mata kalau ada sinar atau ada benda asing kita akan mengedipkan mata, selaput lendir ya, bila ada sesuatu kita akan bersin gitu ya. Itu ada sifat dari iritabilitas dari sitoplasma pada sel. Konduktivitas ya, dia meneruskan rangsang, meneruskan gelombang, menerima rangsang sel dari sel sitoplasma di sel-sel di tepi sampai meneruskan ke pusat menerima rangsang atau sebaliknya ya. Jadi sitoplasma itu iritabilitas, konduktivitas dan kontraktilitas. Mampu mengubah panjang kemampuan sel memanjang atau memendek tampak nyata pada otot ya. Otot itu kan bisa kita regangkan ya, kita latih kontraktilitasnya ya. Nanti kita akan belajar adanya yang hubungannya dengan sel, kenapa bisa atrofi, hipertrofi ya. Kita harus belajar dari sel dulu. Kalau langsung belajar yang kelainan nggak bisa. Dokter harus belajar dari sel ya. Zaman sekarang berkembangnya ilmu biologi molekuler ya. Ini kita berusaha belum ke molekul. Kalau sekarang tuh terapi-terapi kita sudah sampai ke molekuler gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar sampai ke sel dan nanti
Mungkin kalau ada yang mau memperdalam lagi S2 biomedik ya, langsung ke tipe molekulernya gitu. Jadi sifat sel tadi iritabilitas, konduktivitas, kontraktilitas, absorpsi dan asimilasi ya. Absorpsi asimilasi ialah kemampuan sitoplasma mengambil bahan-bahan di sekitarnya. Absorpsi, membentuk energi, misal epitel usus, mempunyai kemampuan absorpsi dan sel hepar asimilasi kemampuannya. Ekskresi dan sekresi ialah ekskresi adalah kemampuan sitoplasma untuk mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang berbahaya ya, dia akan mensekresikan. Kemampuan sitoplasma untuk mengeluarkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh sel, jaringan ya, kemampuan ekskresi misalnya tubulus ginjal mempunyai ekskresi, ada ekskresi dan sekresi ya pada semua kelenjar ya. Kelenjar itu mempunyai kemampuan sekresi, mengsekresi ya, menghasilkan. Kalau ekskresi itu mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan. Kalau sekresi itu misalnya kelenjar-kelenjar menghasilkan menghasilkan misalnya kalau di usus ya menghasilkan lendir gitu ya, atau mukus begitu. Kalau respirasi, tadi sel itu juga kemampuan respirasi, pengolahan bahan makanan menjadi energi dengan bantuan oksigen. Proses tersebut dengan enzim-enzim dalam sitoplasma. Ya, sel sendiri sitoplasma berhubungan dengan fungsi sel dia juga bisa membelah, ya membelah. Pembelahan itu pertumbuhan dan pertumbuhan sel terjadi akibat bertambahnya volume sitoplasma beserta komponennya. Setelah mencapai maksimal akan menjadi pembelahan sel. Dengan pembelahan sel maka jumlah sel akan bertambah sehingga jaringan tubuh akan membesar ya, membesar. Nah, kan nanti tubuh akan membesar, akan membelah, tapi kita juga ada mekanisme apoptosis. Jadi, kenapa kok kita tidak tambah besar? Karena ada sel-sel yang tua yang mati secara terprogram, namanya apoptosis. Ya, nanti kelainan-kelainan yang tidak sesuai, misalnya harusnya itu kok tumbuh terus, ya membelah terus harusnya dia hilang, tidak. Nah, nanti ada beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan gangguan pembelahan ya. Itu organel dan inklusio adalah bangunan yang ada di dalam sitoplasma. Organel itu bangunan dalam sitoplasma yang dianggap sebagai organ alat, merupakan substansi hidup. Organ-organ tubuhnya dari sel itu organel ya. Dia adalah kehidupan nanti yang membantu respirasi sel, membantu pembelahan sel ya dan lain-lain. Inklusio atau paraplasma merupakan kumpulan benda mati yang terdapat dalam sitoplasma ya. Nanti akan saya jelaskan itu inklusio itu apa. Kalau organel tadi kan kita sudah lihat ya di dalam sitoplasma itu ada organel tuh banyak banget nih ya. Ini organelnya ya. Ini inti, ini adalah sitoplasma ya. Ini adalah membran yang tadi tidak bisa dilewati oleh makromolekul. Nah, itu nanti kita akan bicara satu-satu mengenai ribosom ya. Ribosom itu mengandung asam nukleat ya, ribosom asam nukleat. Nah, ini nanti ribosom itu berfungsi untuk pembelahan sel ya, pembelahan sel. Dia akan mengcopy DNA dan lain-lain supaya selnya itu berubah membelah ya. Mengandung asam nukleat. Terdapat dalam dua bentuk ribosom itu bebas dalam matriks sitoplasma dan terdapat menempel pada dinding ya. Jadi ada yang bebas, ada yang menempel di dinding. Membran gelembung-gelembung terutama retikulum endoplasma ya, kadang tersusun berderet
disebut poliribosom. Kalau berderet banyak pasti poliribosom, kalau banyak poliribosom. Ya, berfungsi untuk sintesa protein pembentukan hemoglobin di dalam eritoblas. Dalam pelaksanaannya, sintesa protein ribosom dikontrol oleh yang menghasilkan mRNA. mRNA itu messenger RNA, dibantu oleh tRNA transfer RNA yang terdapat bebas pada sitoplasma dan ribosomal RNA yang terdapat dalam ribosom. Kerjasama ketiga menentukan jenis, struktur, dan proteinnya. Ya, jadi ada yang membawa messenger, ada yang menjaga transfer, ya tRNA, ada yang ribosomal RNA. Ya, mRNA menyusun molekul yang hampir sama dengan DNA. Ya, mRNA messenger, ya dia menyusun molekul yang hampir sama dengan DNA. Karena mRNA merupakan bentuk komplementer molekul DNA yang dipakai sebagai polanya, ya pola messenger, dia membuat pola, membutuhkan molekul mRNA menggunakan molekul DNA. DNA-nya dibuat messenger, dibuat pola. Nah, sebagai polanya disebut transkripsi, yaitu memindahkan informasi. Jadi dia memindahkan informasi memindahkan informasi dengan berupa kode, membutuhkan enzim RNA polimerase. mRNA yang terbentuk akan meninggalkan inti, ya, akan meninggalkan inti, melewati porinya, masuk ke sitoplasma. Nah, memerlukan kalau dia sudah dia mencetak, dia membutuhkan tRNA untuk transfer, ya, tersusun molekul kecil dalam inti yang berfungsi mengenali mRNA, dia mengenali, ya, sudah mengcopy, dia mengenali. Jadi tRNA mempunyai fungsi mengikat asam amino dan mengikat mRNA, kemudian membawanya ke ribosom. Nah, ada lagi di sini R-ribosom, ya, ribosomal RNA, ribosom RNA merupakan RNA terbanyak dalam sebuah sel, dibuat di inti sel, kemudian menempati di dalam ribosom. Ribosom tempat sintesa protein sekaligus mengatur memilih komponen yang terlibat dalam sintesa protein. Ya, itu. Jadi dia akan mengcopy dan dia akan meneruskan. Ya, ini fungsinya di ribosom. Begitu. Nah, lalu mitokondria. Mitokondria itu apa sih fungsinya? Kan kita sering mendengar istilah mitokondria. Mengandung molekul DNA berperan penting dalam sintesa protein mitokondria sendiri. Ya, dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Ya, jumlahnya banyak sekali, bervariasi. Paling banyak mitokondria adalah di sel hati. Ya, jumlah tersebut menurun pada saat regenerasi dan bila janinnya itu sakit atau terkena kanker. Jumlah mitokondria pada otot akan meningkat pada hipertiroid. Ya, kalau orang hipertiroid, jumlah mitokondrianya akan bertambah. Ya, orang hipertiroid itu nanti metabolismenya akan meningkat. Ya, metabolisme meningkat, maka dia mitokondria. Kenapa mitokondrianya bertambah? Karena mitokondria adalah tempat sintesa protein, ya, sintesa protein. Ya, ini mitokondria. Nah, dia proses pembentukan energi, ya, dia pembentukan energi. Jadi orang hipertiroid akan hipermetabolisme, akan terjadi proses pembentukan energi. Nah, itu dari fungsi mitokondria. Ini kita lihat mitokondria itu gambarannya seperti ini, ya. Di sini mitokondria itu, nah di sini juga ada mekanisme, ya, mekanisme ini dia melepaskan ATP, ya, melepaskan ATP. Bila dia rusak akan apoptosis, ya, atau bisa juga nekrosis, begitu. Ini nanti dibaca sendiri karena waktu kita masih 1 jam, ya, 1 jam, kita materinya banyak sekali. Ini mitokondria itu penting untuk pembentukan energi, ya, mempunyai enzim, ya, enzim-enzim yang
enzim ya, enzim yang penting untuk pembentukan energi itu ada ini semua ya, monoamin oksidase untuk respirasi, macam-macam ya, ini nanti dibaca tuh. Nah, kita masuk ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada 3 jenis di retikulum endoplasma. Ada sisterna, ada tubular, ada vesikular. Ya, ada ruangan-ruangannya. Di sini ada sisterna, itu ruangannya gepeng, tersusun berlapis ya. Ya, gunanya apa sih retikulum endoplasma? Ya, retikulum endoplasma itu ada yang bergranula, ada yang tidak. Yang bergranula dindingnya menempel di ribosom, disebut raw endoplasmic reticulum. Yang tidak bergranula disebut smooth endoplasmic reticulum. Yang menempel di ribosom itu bergranula, mengandung protein, menghasilkan ribosom, terbentuk enzim ke aparatus Golgi, dikeluarkan sebagai sekresi sel. Ya, fungsi retikulum endoplasma itu apa saja? Ya, jenis tak bergranula, sisterna dan vesikular itu diantaranya sintesa lipid, kolesterol, hormon steroid, detoksikasi obat-obat sel dalam sel hati, pembentukan glikogen dalam sel hati dan otot, metabolisme mineral. Bila kehilangan ribosom, retikulum endoplasma bergranula bisa menjadi yang tidak bergranula ya. Jadi ini retikulum endoplasma itu penting banget ya untuk mensintesa lemak. Dia juga bisa mendetoksikasi obat-obat dalam sel hati ya. Membentukkan glikogen ya dalam sel hati dan otot, metabolisme mineral. Jadi di dalam sel itu banyak ada sitoplasma dengan organelnya, di mana tiap organel mempunyai fungsi-fungsi ya. Nah, aparatus Golgi, ya tadi kita lihat ada mitokondria menghasilkan energi, ada yang retikulum endoplasma ya untuk sintesa lemak, detoksikasi obat ya. Dan ini kita aparatus Golgi itu adalah fungsinya untuk transportasi protein keluar dari sel dan memelihara membran plasma ya. Itu macam-macam. Terus ada lagi kita ada lisosom. Lisosom itu untuk apa lagi? Ya, lisosom itu ada enzim-enzim hidrolitiknya. Di dalam lisosom itu ada enzim-enzim hidrolitik. Enzimnya misalnya protease, nuklease, glikosidase, lipase, ya dan lainnya yang dibuat pada ribosom yang menempel di retikulum endoplasma dan ditanggung dalam retikulum endoplasma yang bergranula. Jadi lisosom yang menghasilkan ini, enzim-enzim itu dia menempel di retikulum endoplasma dan hasilnya akan ditanggung di retikulum endoplasma yang bergranula. Retikulum endoplasma akan kehilangan ribosom setelah tidak bergranula. Kemudian mendekati aparatus Golgi, berubah menjadi mikrovesikel yang menempel dan imatofase, memindahkan isinya ke dalam sakula ya. Jadi lisosom itu kenapa dia bisa menghasilkan enzim, prosesnya adalah seperti itu ya. Setelah dalam proses aparatus Golgi, enzim-enzim ini masuk ke vesikel sekretoris, selanjutnya disekresi ke sel ya. Ada pula yang menetap dalam gelembung disebut lisosom primer. Jadi kenapa ada yang bisa menghasilkan enzim-enzim ya, tiap ini sel itu dia mempunyai fungsi dan dia tapi tetap punya spesifikasi, tapi tetap dia sel ada inti dan tetap ada sitoplasma dengan organelnya. Pasti ada organel yang mati ya, maka lisosom akan mendekati organel tersebut, membrannya melebar dan akan mendigesti penghancuran terhadap organel yang mati. Kemudian mendekati
membran plasma untuk mengeluarkan zat atau bahan yang tidak berguna, menghancurkan organel, dan dinamakan sitolisosom. Jadi itu adalah homeostasis ya, di mana bila ada organ-organ yang rusak akan terjadi namanya lisosom, sitolisosom ya, penghancuran organel yang rusak, dan dia akan didekati, terus dia akan mendigesti atau menghancurkan. Ini adalah suatu homeostasis ya, homeostasis dari tubuh kita. Memang Tuhan itu menciptakan manusia unik dengan bagian terkecil yang mempunyai fungsi-fungsi khusus ya. Jadi kita tahu kenapa ada energi, kenapa sel ada yang khusus ya, kenapa ada homeostasis dan lain-lain yang dijalankan oleh sel dan satuan-satuan terkecilnya ya. Ini gambarannya ya. Nah, kita lihat ada lagi sentriol. Sentriol itu ada di inti ya. Ini nanti dipelajari ya, ini lisosom, lisosom ya, ada degradasi dan lain-lain, nanti dilihat. Nah, sekarang kita menginjak ke sentriol, tampak dengan mikroskop elektron, tidak aktif dalam metabolisme ya. Yang aktif dalam metabolisme tadi yang ada di sitoplasma ya. Tapi dia berperan pada pembelahan sel, sentriol, berpasangan, terletak pada membran inti, berbentuk silinder. Pasangan sentriol ini terdapat dalam satu kesatuan dan akan replikasi, membelah. Kemudian sentriol akan ke kutub ya, kutub membelah ya, diikuti dengan intinya juga membelah, terjadi dua sel ya. Ini tadi kalau kita bicara ke sitoplasma, sekarang kita ke inti. Di membran inti sel itu ada namanya sentriol. Sentriol itu nanti akan membelah menjadi dua ya, ke atas ke kutub ke atas sama ke bawah, diikuti pembelahan inti sel menjadi dua. Nah, ini ada mikrotubuli. Mikrotubuli terdapat pada semua sel, kayak pipa panjang ya. Fungsinya apa? Mikrotubuli itu rangka dalam sel ya. Mikrotubuli itu kerangkanya sel. Dalam sel saraf terbentuk berkas dengan arah tertentu, mempunyai fungsi transportasi partikel dan makromolekul, memiliki hubungan dengan fungsi gerakan sel, baik gerakan silia maupun flagel ya. Ini kerangka sel mempunyai fungsi kalau ada yang flagel atau ada silianya, memiliki fungsi penting dalam proses pembelahan sel ya. Mikrotubuli, kita lihat di mana mikrotubuli di gambar sel tadi ya. Nah, ini mikrotubuli nih ya, mikrotubuli nih, mikrotubuli ini ya, kerangka sel nih, kerangkanya sel ini dia ya, mikrotubuli ini gitu ya. Ini sebagai rangka pergerakan sel ya, dia punya rangka sel memiliki hubungan dengan pergerakan sel ya. Sel yang mempunyai fungsi silia, membersihkan hidung maupun flagel ya, dan punya fungsi dalam proses pembelahan sel gitu. Nah, infusio namanya atau paraplasma merupakan benda-benda mati dalam sitoplasma ya. Tadi kita sudah belajar di sana di yang depan tadi ya, ada benda mati yang terdapat dalam sitoplasma yang merupakan hasil aktivitas sel. Misalnya apa saja di situ? Misalnya timbunan makanan dalam sitoplasma, karbohidrat disimpan dalam hati dan otot membentuk glikogen dan cadangan lemak. Ada juga infusio atau paraplasma benda-benda mati itu berupa pigmen endogen. Misalnya hemoglobin dari eritrosit, mioglobulin dalam sel otot, melamin dalam sel epitel kulit, ya, lipofusin dalam sel jantung,
sel hati, sel saraf, bilirubin dan derivatnya, hasil pemecahan hemoglobin, ya. Itu adalah benda-benda mati, ya, pigmen-pigmen endogen. Nah, ada lagi pigmen-pigmen eksogen. Endogen itu yang dari tubuh, jadi dari pemecahan Hb, mioglobulin, melanin, lipofuscin, ya, itu infusio, benda-benda mati yang endogen, yang dari tubuh kita. Ada yang dari luar tubuh kita, misalnya di paru-paru ada debu arang, ya, pada penderita antrakosis. Jadi paru-parunya kalau dilihat di mikroskop ada sel-sel makrofag dengan benda-benda hitam di dalamnya, ya, polusi udara, ya, debu silikat pada penderita silikosis, dan misalnya keratinoid dalam sel tanaman termasuk bersama makanan, ya, karotin. Itu yang endogen, yang eksogen, ya. Sekarang kita akan belajar mengenai, tadi sudah sitoplasma, sekarang kita akan ke inti sel, ya. Nah, halo, ada pertanyaan? Kalau mau yang bertanya boleh, ya. Ada yang mau bertanya? Dari saya belum ada, Dok. Belum ada, ya. Tidak apa-apa, ini kita pengenalan, ya. Kita belajarnya dari sel dulu, nanti belajar yang ini memang harus diketahui, ya. Harus diketahui. Masih di situ semua, ya. Ya. Nah, kita sekarang belajar ke inti sel. Ya, inti sel. Inti sel itu mempunyai fungsi inti sel atau nukleus, ya. Fungsi utama mengadakan aktivitas sel. Nah, didapatkan pada inti sel itu 46 kromosom atau 23 pasang. Berhubungan erat dengan sitoplasma, ya. Jadi berhubungan erat, inti sel itu berhubungan erat dengan sitoplasma. Bentuknya oval, bulat, fusiform, gepeng, tergantung, ya. Kalau sel-sel otot itu ada fusiform, ya. Kalau gepeng itu epitel gepeng, ya kan, gitu. Nah, kalau yang kuboid dan itu oval, ya. Umumnya satu inti sel ada beberapa, mempunyai lebih dari ada beberapa mempunyai bentuk lebih dari satu. Inti itu biasanya satu, tapi ada yang intinya tuh lebih dari satu. Bentuknya intinya satu, tapi ada polinuklear. Itu contohnya leukosit PMN, ya. Leukosit PMN itu intinya lebih dari satu inti, tapi dia ada seperti ada beberapa inti, tapi dia adalah satu inti. Letaknya di tengah. Sebagian besar sel itu intinya di tengah, tapi ada beberapa sel yang letaknya di tepi, ya. Biasanya itu yang ada sel plasma itu agak ke tepi, ya. Ini, ya, pada dasarnya, tapi ada yang letaknya pada dasar atau ada yang di tepi. Nah, inti sel itu tampak jelas pada fase apa? Interfase. Pada fase interfase, membran inti, anak inti, nukleus, kromatin, ya, ini akan tampak. Ini membran inti itu bisa tampak dengan mikroskop, ya. Membran inti garis tipis, ya. Nah, pada stadium awal mitosis, membran inti akan berhubungan dengan retikulum endoplasma yang ada dalam sitoplasma. Lapisan luar membran inti tampak kurang padat, menempel butir-butir ribosom, sedangkan lapisan akan tampak lebih padat dan menempel butir-butir kromatin, ya. Nah, nanti saat pembuahan sel, membran inti larut, lalu akan menjadi kembali setelah terjadi selnya membelah, gitu, ya. Ini prosesnya. Nanti ada di dalam membran inti ada yang namanya anak inti, ya, nukleolus. Ini tampak dengan mikroskop, ya, cahaya. Tadi sudah kelihatan, ya, di gambar kita, ya.
melakukan fungsinya diatur oleh kromosom yang mengandung gen yang disebut nucleolar organizer. Ya, ini nanti anak inti itu gitu ya. Jadi ada apa? Inti, anak inti, membran inti, ada kromatin. Kromatin itu di dalamnya ya, di dalam inti sel. Kelihatan ya dengan mikroskop. Apalagi kalau selnya sedang sakit, dia akan tampak hiperkromatin. Ya, ini ada kromatin, ada karioplasma, cairan dalam inti sel. Lalu kita di dalam inti ada kromosom, ya. Kromosom kita tahu kromosom itu apa, ya? Pembawa sifat, ya. Komponen pada kromosom ini terdapat di dalam inti sel, mempunyai susunan, bentuk, dan fungsi khusus, mempunyai kemampuan untuk replikasi atau membelah, ya, yang dapat berlangsung dengan baik. Ukurannya sangat kecil, ya. Jadi kromosom ada di dalam inti sel, letaknya dia akan ikut dalam pembelahan sel, ya. Ini adalah namanya siklus sel, di mana satu sel membelah menjadi dua dengan yang sama. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat pembelahan masuk ke dalam namanya siklus sel, bisa masuk ke dalam siklus sel. Nah, di sini ada cek DNA damage, DNA yang rusak itu harusnya dicek di sini, sel yang rusak akan apoptosis atau mati terprogram. Nah, kalau di sini tidak ada seleksi, maka dari itu sel rusak dia akan replikasi. Nah, itu akan terjadi suatu penyakit ya karena problem di DNA ya. Ini replikasi, duplikasi. Jadi ini di sini ada cek lagi, di sini ada cek lagi ya, 2 kali cek. Nah, kalau sudah dicek 2 kali selnya baik, maka dia baru namanya mitosis ya, mitosis ini, mitosis terjadi pembelahan sel ya. Memang jadi sebelum sel itu membelah secara alami tubuh sudah melakukan cek 2 kali. Tapi kalau sistem ceknya ini rusak, maka dari itu siklus selnya akan menghasilkan sel yang rusak atau nanti selnya akan membelah tidak sesuai dengan aturan, akan terjadi neoplasma gitu ya. Itu. Nah, ini adalah keseimbangan sel ya. Ini regulasi populasi sel. Sel itu proliferasi, membelah ya, membelah. Nah, maka tapi kan sel akan, tadi saya sudah sebutkan bahwa sel itu akan biarpun dia membelah, tapi kan tetap dia akan bertambah, tetapi bertambahnya terkontrol gitu ya, terkontrol. Kalau tidak dia membelah terus, maka dari itu badan kita akan tambah besar ya. Mungkin juga ada beberapa kelainan di mana jadi yang harusnya ini nambah begitu ya, ada yang 5, ada yang 6 gitu. Nah, itu karena kegagalan mekanisme regulasi, mempertahankan regulasi sel begitu. Nah, sel itu kalau bertambah dia akan mati, yang tidak berfungsi dia akan mati apoptosis secara terprogram, atau dia diferensiasi menjadi sel lain ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi ini ada sel ini maka proliferasi, ada yang mati, ada yang diferensiasi supaya apa? Terjaga keseimbangan tubuh kita ya, itu mekanisme sel. Nah, ini pertumbuhan sel ya, dari stem cell 1 jadi blastosit menjadi stem cell itu apa? Sel yang pluripotent, bisa sesuai dengan ya kan kita itu kan tahu apa itu stem cell itu sel yang pluripotent yang bisa berdiferensiasi menjadi sel yang dibutuhkan ya. Ini adalah sel mudanya atau stem cellnya. Dalam perkembangannya dia akan bisa berkembang ke pankreas, ke hematopoietik ya, sel jantung dan lainnya. Ini sel awalnya dari stem cell ya, ini maka akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Tuh. Nah, ini sel normal ya. Tadi kita sudah lihat sel
di mana ada inti dan anak inti dan organelnya, ada mitokondria dan lain-lainnya. Nah, ini kalau selnya itu rusak, dia rusaknya kenapa? Misalnya ada jejas, ada injury, ada infeksi, ada aging, ya, dia akan rusak. Dia rusak, maka dia akan recovery atau dia akan nekrosis atau apoptosis. Jadi sel mati itu ada dua jalan, melalui apoptosis atau nekrosis. Ya, ini sel ada jejas, ada injury, ada aging. Kita tahu tadi di awal etiologi, ya, etiologinya itu agent atau dari apa saja, dia mengenai sel. Selnya sakit, sel injury, dia bisa recovery atau tidak, ya. Kalau dia recovery, ada injury, ya kembali lagi. Tapi kalau bisa reversible dan bisa irreversible. Reversible itu bila segera diatasi, dia akan kembali seperti semula. Tapi kalau irreversible, dia akan rusak, ya. Nah, ini kalau ada injury, agentnya bisa macam-macam, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, lalu akan merusak sel, ya. Selnya kalau sakit itu, nah ini akan terjadi ini, ya, membrannya menjadi bleed, ya. Membran selnya itu ada bleednya, itu ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini yang lainnya rusak, membengkak, selnya yang tadinya segini dia membengkak, ada bleednya, ada injury-nya, dia akan pecah, namanya nekrosis, ya. Inflamasi, dia karena ada injury, ada agent. Agentnya bisa macam-macam, dia selnya rusak, terbuka, lalu dia akan ada inflamasi, ini ada leukosit PMN masuk. Nah, kalau dia tidak bisa reversible, tidak bisa sembuh, maka akan nekrosis, selnya rusak, ya. Ini kematian sel, tadi ada nekrosis, ada apoptosis, ya. Ini kalau di selnya apoptosis. Kalau apoptosis dia mati secara terprogram, maka tidak ada leukosit PMN di sini, tidak ada reaksi peradangan. Tapi kalau yang di sini, dia ada reaksi peradangan dari jaringan sekitarnya, ada proses inflamasi, ya, atau leukosit PMN. Ini kalau selnya nekrosis, mati, rusak, karena ini adalah dianggap injury di jaringan sekitarnya, maka akan ada reaksi inflamasi, ada leukosit PMN. Gitu, ya. Nah, ini ada sel yang mati terprogram dengan melalui apoptosis, sama selnya rusak, tadi ada DNA check tadi, ya, DNA checking tadi, dia sel rusak, dia akan mati secara terprogram, ya. Apoptosis, dia pecah menjadi, ada bleednya, pecah menjadi badan-badan apoptosis yang akan difagositosis oleh jaringan di sekitarnya, maka dari itu tidak menyebabkan adanya leukosit PMN di sini, ya. Yang beda kalau nekrosis, karena dia selnya pecah, akan terjadi reaksi inflamasi oleh jaringan sekitarnya, adanya leukosit PMN, itu, ya. Nah, ini apa namanya, apoptosis, ya. Tadi ini nekrosis, ini apoptosis, ya. Ini ada, ya, bila apa itu kematian sel, ada nekrosis, ada apoptosis, ya. Kalau nekrosis selnya membesar, dia apoptosis tadi membesar, lalu dia mengecil, intinya pignosis, dia akan jadi fragmentasi, ya. Terus dia akan jadi apoptotic body, ya, badan apoptosis yang akan difagositosis, ya. Kalau yang ini dia akan pecah selnya, reaksi di sekitarnya, maka akan terjadi adanya ini, ya, intinya pignosis, pecah, karyoreksis, membran selnya karyoreksis itu pecah, ya. Isinya akan keluar semua, sehingga akan terjadi reaksi peradangan di sekitarnya, ya. Ini ada inflamasi, reaksi inflamasi, ya. Di apoptosis no, tidak, ya. Begitu. Itu ini kita pelajari lagi, kita tadi sudah belajar sel, ada sel kenapa ada yang mati terprogram dan ada yang nekrosis, dan kestabilan homeostasis sel. Nah, lalu kita akan belajar juga di sini ada injury, ya, injury.
Injury itu agent, ya. Kalau kita tadi belajar di awal adalah etiologi. Di mana bila ada agent, masih ada sesuatu yang masih bisa reversible atau irreversible. Kalau di sini sejak awal ada injury yang disebabkan misalnya bisa trauma, bisa infeksi, di mana segera diatasi, maka selnya masih bisa kembali seperti semula. Tetapi kalau tidak segera diatasi, kita akan jadi selnya sel dead, ya, sel dead atau rusak. Misalnya ya, contohnya itu saya memberi contoh hipoksia. Adik-adik tahu hipoksia itu apa? Hipoksia apa? Halo? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Nah, kalau kekurangan oksigen itu penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Pemasukan oksigen ke tubuh kita kurang, ya kan? Nah, kalau oksigen ke tubuh kita kurang, maka masuk ke paru-paru dia berkurang, ke seluruh tubuh berkurang, maka kita akan terjadi namanya hipoksia. Nah, hipoksia itu kalau kita menolong pasien itu ya, pasien pingsan apa itu kan kita harus segera melihat ya toh airway-nya bagaimana, ya dia sadar atau tidak. Kalau airway-nya kurang, kita harus segera bantu oksigen, ya toh. Apalagi zaman sekarang kita sudah banyak orang punya saturasi oksigen. Nah, itu kalau sel-selnya kekurangan oksigen, ya kan, misalnya sel paru atau sel otak, kekurangan oksigen beberapa menit selnya rusak, akan mati, ya kan. Nah, maka dari itu, kalau selnya mati sudah tidak bisa berfungsi apa-apa lagi. Maka dari itu, kalau ada pasien dengan gangguan pernafasan kekurangan oksigen, kita harus segera bantu supaya apa? Sel-selnya bisa reversible, ya. Kita segera bantu, kita lihat problemnya di mana, kita bantu pemasukan oksigen, ya. Pemasukan oksigennya bisa macam-macam, ya. Bisa kalau dia masih ada nafas spontan, dia bisa masih bernafas sendiri, tarik nafas sendiri, tidak ada hambatan, ya. Kita bisa dengan ekstensi pasiennya diekstensikan di lehernya, tapi pelan-pelan kalau ada suatu trauma di leher, ya. Terus kalau dia masih bernafas sendiri, bisa pakai mulai problemnya bagaimana, ya. Pokoknya penting kita memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya melalui hidung, ya. Di hidung bisa mulut, bisa dengan biasa nasal kanul, atau dengan bila pasiennya tidak bernafas dengan baik dengan ambubek, kita masukkan oksigen supaya apa? Sel-sel di dalam tubuh kebutuhan oksigennya bisa tercukupi sehingga tidak terjadi irreversible injury. Itu contohnya, ya. Misalnya kalau penyakit itu juga sama, ya. Kalau penyakit itu misalnya ada infeksi, ya, ada misalnya trauma segera kita hilangkan, kita terapi supaya apa? Sel-selnya masih reversible, ya. Jangan sampai kita memberi pertolongan yang terlambat irreversible, selnya mati, ya, rusak itu tubuhnya, organnya, begitu, ya, adik-adik, ya. Nah, ini masih ada waktu setengah jam. Ini baru mengenai sel, ya, patologi sel. Kita lanjut ya sebentar, ya. Sebentar. Karena kita cuma punya 2 pertemuan. 2 kali pertemuan, tapi yang dibicarakan banyak, ya. Sebentar, ya. Sudah pada capek belum? Baru 1,5 jam, toh. Ngantuk belum? Ayo pada bangun. Yuk, lensanya dibuka. Terus badannya digerakkan. Nah, digerakkan, ya. Boleh minum sebentar, minum biar seger. Yuk, masih on cam kan? Masih on cam. Wah, masih semangat dong, ya. Semangat karena baru semester awal, ya. Nah, sekarang kita akan tadi
mengenai sel. Sekarang kita adaptasi sel ya. Nanti setelah adaptasi sel kita berhenti. Nanti yang lainnya akumulasi aging untuk minggu depan, 2 hari lagi ya. Untuk 2 hari lagi. PowerPoint-nya ketinggalan, kelihatan nggak ya? Belum ya, bentar. Nah, kelihatan ya? Terlihat, Dok. Iya, Dok. Wah, yuk semangat ya. Yuk semangat. Kita lanjut ke materi kedua ya. Tadi kita tadi sudah kenalan asal sel. Nah, sekarang kita mau sudah tahu kan sel itu apa, bagaimana kok bisa berubah. Ya, sekarang kita akan belajar adaptasi sel. Ya, sel itu bisa adaptasi sel pada pertumbuhan dan diferensiasi ya. Nanti kita akan lihat ya, sel normal mempunyai fungsi dan struktur yang terbatas akibat program genetik metabolisme, dia diferensiasi, spesialisasi karena ada pembatasan yang ditimbulkan oleh sel di sekitarnya. Meskipun demikian, saya mampu mengatasi kebutuhan fisiologis normal, mempertahankan suatu keadaan stabil dan mantap atau homeostasis ya. Sel itu akan melakukan homeostasis, jadi akan berusaha untuk stabil. Nah, dia juga akan terjadi yang namanya beradaptasi terhadap rangsangan patologis ya, misalnya. Nih, nanti kita akan mengenal di sini namanya hiperplasia, hipertrofi, dan atrofi. Ya, ini kita lihat. Ya, sel normal dia akan ada sel normal, ya, sel normal ada injury. Dia akan ada yang adaptasi, terus ada yang ada injury, dia akan ada sel injury, dia bisa respon ya, respon terhadap sel bermacam-macam ya. Ini dia akan berusaha untuk seimbang begitu ya. Ini adaptasi sel responnya macam-macam ya. Sel responnya bisa hiperplasia, hipertrofi, metaplasia dan lain-lain ya. Ini sel respon bisa hiperplasia, hipertrofi, atrofi, metaplasia, sel injury ya, bisa reversible, irreversible, necrosis atau apoptosis ya. Ini halo Fahmi. Bentar ya.
Ya, yuk lanjut lagi. Tadi normal sel ya, selnya bisa injury. Tadi macam-macam itu sel injury. Lalu kita akan bicara mengenai adaptasi sel. Sel itu adaptasi ya, bisa hiperplasia, hipertrofi, atrofi, dan metaplasia. Ya, apa itu? Nanti kita bicarakan. Apa itu hiperplasia? Hiperplasia itu peningkatan jumlah sel di dalam organ atau jaringan yang biasanya menyebabkan peningkatan volume organ atau jaringan. Hiperplasia dan hipertrofi adalah proses yang berbeda. Keduanya sering terjadi bersama-sama. Ya, tahu ya, hiperplasia dan hipertrofi. Ya, keduanya dipicu oleh stimulus eksternal yang sama. Misalnya ya, pertumbuhan yang dipicu hormon di uterus melibatkan peningkatan jumlah otot polos dan epitel maupun pembesaran dari sel-sel tersebut. Ya, jadi uterus membesar. Ya, itu terjadi apa? Proses apa? Dia karena kehamilan, dia prosesnya uterusnya membesar. Itu adalah proses alami, ada dipicu oleh hormon, ya, hormon di uterus. Sehingga jumlah otot polosnya akan meningkat dan terjadi pembesaran supaya apa? Dia bisa kuat untuk berisi janin, ya. Itu proses hipertrofi dan hiperplasia yang disebabkan dipicu oleh hormon-hormon kehamilan, ya. Nah, hiperplasia itu terjadi jika populasi sel mampu mensintesis DNA sehingga terjadi mitosis. Sebaliknya hipertrofi, pembesaran sel tanpa disertai pembelahan sel. Kalau hiperplasia itu selnya bertambah, Kalau hipertrofi itu selnya membesar tapi tanpa pembelahan sel. Ya, hiperplasia dapat fisiologis dan patologis. Kalau hipertrofi itu selnya bertambah besar tapi tidak ada pembelahan sel. Kalau hipertrofi misalnya orang yang serajin olahraga itu maka massa dari ototnya akan membesar, ya, itu namanya hipertrofi. Kalau hiperplasia itu bisa fisiologis, bisa juga patologis. Contohnya dia endometrium, ya, endometrium itu bisa di saat masa subur begitu, atau dia akan menebal, ya, menebalnya dia adalah hiperplasia, tapi dia bukan hiperplasia, ya. Kalau dia peningkatan hormon estrogen meningkat, dia akan menebal, ya, dia akan hiperplasia, ya, dia akan hiperplasia karena efek dari hormon begitu, ya. Tapi kalau dia sekedar seperti itu tidak apa, tapi kalau dia melanjut baru dia akan terjadi suatu neoplasia gitu. Nah, ini hiperplasia itu karena hormonal biasanya, ya. Hiperplasia tadi sudah disebutkan bisa karena fisiologis atau patologis. Patologis adalah yang kelainan, kalau yang fisiologis itu normal. Ya, misalnya di sini adalah contohnya adalah hiperplasia karena hormonal saat itu. Contohnya di sini adalah payudara, ya. Payudara itu akan berkembang dari mulai saat anak-anak pubertas dan dia akan saat kehamilan, ya. Terus dia akan setelah jadi usia tua, ya, dia berubah dari pubertas, ya, di mana dia kelenjar dan jaringannya membesar karena hormonal. Dia di saat kehamilan mempersiapkan untuk nanti akan menyusui, dia akan terjadinya hiperplasia kelenjar, ya, kelenjarnya air susu akan bertambah supaya dia bisa menghasilkan air susu, dan tapi nanti setelah selesai dia akan kembali seperti semula, ya. Itu contoh dari hiperplasia yang fisiologis, ya, di mana kelenjarnya akan bertambah karena hormonal di saat kehamilan, dan di saat dia sudah tidak menyusui, hormonalnya menurun, dia akan kembali seperti semula, ya. Itu jadi
membesar, kelenjarnya bertambah, itu adalah yang hiperplasia. Tapi kalau yang yang hipertrofi, dia membesar, tapi selnya tidak bertambah. Nah, hiperplasia kompensatorik meningkatnya massa jaringan setelah terjadinya kerusakan parsial, ya, hiperplasia kompensatorik. Misalnya ada orang kelainan dengan satu ginjal. Nah, dia akan hidup dengan satu ginjal, maka ginjal yang satunya itu yang bertahan akan kompensatorik, dia akan berusaha keras untuk yang biasanya dia hidupnya untuk satu tubuh kita dengan 2 ginjal, tapi karena yang satu sakit, maka dari itu satu ginjal di mana dia dengan satu ginjal harus dia berusaha keras, yaitu kompensatorik, ya. Mekanisme hiperplasia itu peningkatan produksi lokal faktor pertumbuhan, adanya produksi faktor growth faktor, ya, jumlah reseptornya akan terjadi transkripsi menghasilkan banyak gen, ya. Hiperplasia kompensatorik dan rangsangan penambahan massa jaringan setelah terjadinya kehilangan sel mencapai dari proliferasi sel-sel tersisa juga dari sel induk atau stem cell. Contoh sel hati, sel induk tidak berperan pada hiperplasia pada pasca hepatik, ya, hepatektomi. Ini, nah ini contohnya, ya, uterus tadi hipertrofi, ya, hipertrofi dan hiperplasia selama kehamilan. Selnya akan membesar dan bertambah, ya. Ini pada yang A ini garis growth-nya, dan B adalah small spindle uterus, pada normal uterus, ya, normal selnya kecil, dan ini pada hipertrofi masto pada kehamilan, ya. Ini selnya akan membesar dan bertambah banyak. Itu ini yang fisiologis, ya. Nah, ini ada juga dari otot jantung, ya. Otot jantung dia bisa hipertrofi, ya, ini sel jantung hipertrofi, dan ini yang sel dead-nya, ya. Ini responnya bila ada iskemia, tadi yang saya jelaskan, bila ada iskemia, kekurangan oksigen, selnya injury, dia akan, kalau irreversible, dia akan rusak, ya. Ini masih reversible, kalau yang sudah tidak reversible, dia terjadi sel dead. Ya, ini sel jantung bisa hipertrofi, ya. Tuh. Nah, ini hiperplasia, ya, hiperplasia. Hiperplasia yang patologis. Patologis itu tadi yang fisiologis tadi payudara, uterus itu fisiologis. Kalau patologis itu hiperplasia yang kelainan. Kelainan itu misalnya pada endometrium, ya, tadi sempat saya sepintas, ya, kalau dia saat menstruasi dia akan terjadi yang normal, ya, akan terjadi endometrium itu pada saat mau mengalami hiperplasia fisiologis, ya, fisiologis pada saat haid normal, peningkatan proliferasi kelenjar endometrium. Kenapa? Karena hiperplasia fisiologis endometrium itu karena hormonal meningkat. Bila ada pembuahan, dia akan supaya endometriumnya banyak pembuluh darah dan endometriumnya penebal untuk akan tumbuhnya janin, ya. Itu kira-kira 14 hari sebelum periode haid. Bila keadaan keseimbangan antara estrogen dan progesteron terganggu, maka akan terjadi hormon estrogen yang hiperplasia patologis, ya. Ini kalau yang normal itu, jadi endometrium itu bisa fisiologis dan patologis. Kalau yang fisiologis itu pada saat menstruasi menebal dan menipis kembali, itu adalah yang fisiologis. Kalau yang dia bertahan, hormonnya bertahan, maka dari itu dia akan hiperplasia patologis sehingga menstruasinya jadi banyak, tidak selesai-selesai, ya. Itu karena hiperplasia patologis yang disebabkan oleh hormonal. Hormonnya adalah estrogen, ya, menyebabkan perdarahan yang banyak dan tidak berhenti-berhenti. Ini adalah karena keseimbangan hormonal, ya. Jadi
hiperplasia itu bisa fisiologis, patologis juga, begitu juga di payudara. Hiperplasia juga bisa fisiologis seperti tadi pubertas, kehamilan, menopause ya, itu fisiologis. Tapi kalau patologis karena hormonal, estrogen dia bisa berproliferasi, dia bisa namanya fibroadenoma mame dan lain-lain ya, itu kelainan hormonal yang hiperplasia ya. Hiperplasia bisa fisiologis. Fisiologis itu maksudnya adalah normal, hiperplasia yang normal pada tubuh kita. Patologis itu yang menyebabkan penyakit ya. Tadi contohnya kalau yang di payudara saat anak-anak pubertas ya, nanti dilihat sendiri ya, kalau anak-anak yang dominan apa, kalau usia pubertas apa, apakah kelenjarnya atau jaringan lemaknya, kalau dia masa kehamilan yang dominan apakah kelenjarnya atau lemaknya ya, setelah masa menyusui, menopause ya, itu perubahan fisiologis. Tapi kalau payudara patologis juga bisa ya, hiperplasia patologis misalnya fibroadenoma mame, di mana karena pengaruh hormonal jaringan di sekitarnya itu bisa hiperplasia kelenjar ya, kelenjarnya jadi banyak, namanya fibroadenoma mame. Begitu. Ini juga di endometrium, kalau yang normal siklus menstruasi, tetapi kalau dia hiperplasia yang patologis karena apa? Karena keseimbangan estrogen dan progesteron yang terganggu ya. Begitu juga pada prostat ya. Hiperplasia menyebabkan apa? Kelenjar prostat bertambah, jaringan di sekitar prostat bertambah, itu adalah hiperplasia patologis tapi jinak ya. Nah, kalau jinak nanti ada lagi kalau yang neoplasia ganas atau karsinoma ya. Ini saya bicara yang hiperplasia tapi yang jinak ya. Terus juga virus juga bisa menjadi hiperplasia. Hiperplasia pada apa? Kulit ya, kutil juga verruca ya, kelainan kulitnya verruca itu hiperplasia karena apa? Infeksi kulit, virus di kulit yang menyebabkan hiperplasia epitel apa? Squamous ya. Tapi juga bisa human papilloma virus ya. Human papilloma itu bisa kutil biasa, bisa apa? Kondiloma acuminata, bisa kanker serviks ya. Itu bila penyebabnya adalah human papilloma virus yang nomor 16 dan 18 ya, itu ya. Ada yang nggak jelas mengenai hiperplasia patologis dan fisiologis, boleh bertanya sebelum kita lanjut. Halo, masih di situ kah semua? Masih, Dok. Ya, hiperplasia itu juga nanti fibroblast untuk penyembuhan luka ya. Hiperplasia fibroblast itu untuk penyembuhan luka. Jadi hiperplasia itu bisa patologis, bisa fisiologis. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau itu ya, kita bersambung aja? Bersambung ya. Kita bersambung dari hari-hari ya, nanti daripada ini nanti pengantar dulu ya, hiperplasia, hipertrofi, atrofi. Nanti kita itu aja deh, nanti ini udah jam 6. Yuk ini stop share ya. Yuk kita bersambung aja ya, bersambung 2 hari lagi. Sepertinya jadwalnya hari Kamis. Ya, suster, adik-adik semua, kita akan bersambung di hari Kamis ya. Ini maaf karena tadi mulainya terlambat, bukan karena apa-apa. Inilah kok positif dan negatifnya kalau kita kuliah online.